tanpa saya bilang kalau itu tuh Pak Freddy tuh udah tahu itu semua, itu tuh udah mainannya dia. Udah jujur di hari Minggu malam Senin saya jujur, dan Pak Freddy bikin keterangan kalau ya udah kalau kayak gitu besok pura-puranya gue curiga aja sama lu, terus gue ngadain SOLP dadakan. SOLP itu SO sidak, barangnya dihitung ulang semua. Saya ikut aja. Ya dia itu permainan dia biar dia aman. Padahal dia sebenarnya sudah tahu tuh. Saya kan udah ngomong sama dia. Terus akhirnya besok diadain SOLP, saya datang, saya kooperatif, saya datang, terus saya hitung SOLP segala macam, saya ikut itunya. Terus akhirnya semua SPV sama kepala hap diambil dan ditanya-tanyain ayam yang mereka kasih ke saya berapa, dicatat segala macam. Nah katanya beban itu semua dibebankan ke saya. Dia tanpa saya bilang kalau itu tuh Pak Freddy tuh udah tahu itu semua, itu tuh udah mainannya dia, udah maksudnya dikirim SOLP itu memang atas suruhannya dia, dan saya udah jujur sama dia, nggak ada yang tahu di ruangan itu. Nah terus udah gitu dari hasil penjualan juga Pak Freddy merasakan untungnya, merasakan ada duitnya gitu loh. Jadi dia membuka PO, kan saya alokasi ayam nih, misalkan saya alokasi ayam sekilo 3.000, itu nggak akan bisa sebetulnya kalau nggak ada uang transfer duluan. Tapi karena dia juga merasakan hasil penjualannya, yang dia dapat untung ibaratnya, padahal sebenarnya kan untungnya nggak ada kan, sebenarnya tuh ayam nombok, sebenarnya kan saya ngejar sales doang. Nah ya udah, jadi di ACC aja tuh, padahal bukti transfernya juga nggak ada, bukti pembayarannya juga nggak ada. Jadi saya dapat ayam 3.000, 4.000, 2.500 gitu. Nah sisanya dari SPV, dari kepala hap, dari anak-anak toko. Nah habis kasus itu diusut segala macam kan dibebankan ke saya. Ya saya kan nggak sanggup dong sebanyak itu. Iya makanya saya kan menjual dengan harga mitra. Bahkan saya menjual dengan harga trader. Harga trader lebih murah. Harga mitra, harga toko, harga LP. Saya dibebankannya harga toko. Padahal kan seharusnya saya harga trader, karena kan saya juga maksudnya ibaratnya kalau harga trader itu sekitar 750 jutaan. Kalau harga mitra IT, kalau harga toko itu 950 juta. Kocek 200 juta kan lumayan kan. Tapi mereka masih belum tahu tuh mau ngasih harga saya apa. Bahkan sampai saat ini pelaporan saya pun nggak tahu harganya harga apa gitu yang dibebankan ke saya. Karena kan ada 4 harga trader, harga mitra, harga toko, sama harga LP, harga SO sidak tuh, harga LP lebih mahal lagi tuh. Gitu. Jadi saya dan kalau nggak salah 14 atau 13 supervisor kepala hap itu juga nggak diberikan. Jadi kalau mereka disuruh bikin surat pernyataan resign, mereka bikin di satu ruangan yang sama saya. Terus saya juga disuruh bikin sama Pak Freddy, tapi saya belum bikin. Sampai saat ini saya belum bikin sama sekali. Gaji sama Pak Klaring ditahan. Pak Klaring kan untuk pencairan BPJS ya, kalau nggak ada Pak Klaring nggak bisa. Semuanya ditahan, nggak dikasih. Ini kan dasarnya Nggak ada penjelasan. Jadi mereka cuma ngomongnya ketika kasus ini kelar baru dikasih. Makanya supervisor sama kepala hap pada ngejar saya, biar saya ngelarin ini nih semua, biar hak-hak mereka dibayarkan. Hak saya juga belum dibayarkan.